Banyak yang bilang Bitcoin itu adalah scam. Bitcoin, it just seems like a scam. Week, former PayPal CEO Bill Harris called the cryptocurrency, quote, the greatest scam in history, noting that it is a pump and dump scheme unlike anything the world has ever seen. Bitcoin itself is a hyped up fraud. It is a useless currency. Bitcoin is worthless artificial gold. Dan buat teman-teman yang udah ngikutin gue dari dulu, cara gue investasi itu aliran value investing, dan otomatis legend nomor satu yang gue ikutin adalah Warren Buffett. Dan kalau misalnya sekian banyak orang-orang yang hebat itu bilang Bitcoin itu adalah scam dan fraud, termasuk Warren Buffett, kenapa gue malah akhirnya beli Bitcoin? Lalu kira-kira harga Bitcoin itu bisa naik sampai berapa di tahun 2024? Ini gue belinya udah lumayan banyak ya. Kalau misalnya kalian mau lihat portonya, kalian cuma punya 1/10 detik buat lihat, dimulai dari sekarang. Gue bakal jelasin kenapa gue mulai borong Bitcoin. Let's go! Sebelum gue mulai, ini mindset dan filosofi untuk gue investasi. Basisnya, itu adalah Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Intinya adalah semua investasi itu memiliki risk-reward yang berbeda-beda. Deposito bank buku 4 itu di sini, deposito bank buku 1 itu di sini, reksadana pasar uang di sini, reksadana pendapatan tetap itu di sini, dan saham itu di sini. Ada 3 prinsip di sini ya. Prinsip yang pertama, di masing-masing kategori itu kita bisa pecah tergantung dari apa yang kita beli. Contoh, mungkin dari kalian itu banyak yang percaya sama saham Mandiri dan BRI. Jadi kalian tuh beli soalnya buat kalian, risikonya itu sesuai untuk return yang diberikan sama sahamnya. Tapi kalau misalnya Goto, banyak yang nggak percaya. Bisa aja untuk return yang sama, risikonya itu jauh lebih tinggi sehingga posisi Goto itu di bawah garis ini. Tapi bisa aja ada juga yang percaya bahwa Goto itu harganya kemurahan, posisinya itu di atas garis ini. Jadi ini prinsip yang kedua, untuk instrumen yang sama, kita semua memiliki persepsi yang berbeda-beda. Dan ada prinsip yang ketiga, yaitu untuk orang yang sama dan instrumen yang sama, angka ini berubah-berubah sesuai dengan harga yang kalian ditawarkan. Contoh, kalian bisa aja tertarik untuk beli Mandiri kalau misalnya harganya itu di angka 5.000, risk reward-nya itu di atas garis ini. Tapi kalau misalnya harganya itu di angka 7.000, bisa aja kalian ngerasa potensi cuannya itu tidak sebanding lagi sama potensi resikonya. Nah, tahun lalu, persepsi gue terhadap Bitcoin itu di sini, di bawah garis. Soalnya buat gue, potensi keuntungannya itu nggak sebanding sama risikonya. Ini gue persimpel aja ya grafiknya, jadi conviction meter. Dulu itu ada di sini. Ada yang bikin gue percaya bahwa Bitcoin itu bakal cuan, tapi ada lebih banyak lagi yang bikin gue percaya bahwa risikonya Bitcoin itu terlalu besar. Nah, apa yang berubah? Gue mulai dulu dengan apa yang bikin gue percaya. Ini poin A. Mata uang yang kita pegang itu mengalami devaluasi dari waktu ke waktu. Ini mau mata uang apapun ya. Mau dolar, mau rupiah, mau euro, semuanya itu sama. Dan devaluasi ini terjadi akibat inflasi. Dulu kita bisa beli double cheeseburger di McDonald's harganya Rp3.500. Sekarang harganya itu Rp39.500. Tentu ada banyak alasan ya kenapa inflasi itu terjadi, tapi salah satu faktornya itu adalah money supply alias uang yang beredar. Ini grafiknya kayak gini, kalian bisa lihat sendiri naiknya tajam. Jadi bank sentral itu bisa naikin money supply, kalau di Amerika itu namanya quantitative easing alias QE. Dan tujuan ini bukan jelek ya, misalnya gara-gara COVID dan lockdown. Supaya perputaran ekonomi itu didorong, Amerika itu ngirim uang gratis sampai 3 kali, antara 9 sampai 20-an juta sekali transfer ke setiap orang dewasa. Apakah itu jelek? Ya, di saat lockdown ini sangat-sangat membantu. Tapi nggak bisa dipungkiri, ini jadi salah satu alasan kenapa inflasi di Amerika itu gila-gilaan, selain dari perang ya. 5 triliun dolar untuk COVID relief. Devaluasi mata uang akibat printing duit yang berlebihan inilah yang membedakan Bitcoin dengan uang dolar atau rupiah alias fiat. Bitcoin itu supply-nya terbatas, 21 juta dan nggak mungkin bisa nambah. Sedangkan money supply US dollar maupun rupiah itu selalu meningkat. Apalagi saking banyaknya hutang Amerika, cara mereka bayar hutang adalah dengan ngeprint US dollar. Ini udah kejadian berkali-kali ya. Pilihannya itu mereka gagal bayar atau mereka harus ngeprint duit. Dan antara dua pilihan ini, mereka selalu milih untuk ngeprint duit lebih banyak lagi. Makanya Bitcoin itu dilihat sebagai Gold 2.0 karena supply-nya itu udah fix 21 juta dan nggak mungkin nambah. Makanya ini dilihat sebagai alternatif yang diharapkan bisa ngelawan inflasi. Sekarang kita ke poin B. Bitcoin itu adalah alternatif terbaik untuk banyak negara yang ekonominya itu sedang mengalami krisis. Mungkin kita bakal susah ngebayanginnya, soalnya negara kita itu relatif jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain kayak Zimbabwe dan juga Argentina, di mana inflasinya itu di atas 100% per tahun. Ini termasuk di Rusia ya, setelah perang dengan Ukraina, tiba-tiba kekayaan semua orang Rusia itu anjlok 30% gara-gara currency mereka itu turun.
Bisa aja kalian bilang, lah kan udah ada US dollar. Kalau emang mata uang ini lemah, ya pegang aja US dollar. Itu pertanyaan gue juga. Dan ini terjawab oleh Michael Saylor, ini miliarder dan founder dari MicroStrategy. You can just do the US dollar or USDC. Well, you can't. That's the point. Why do Tether and if you could just do the US dollar? Okay, how many people in Africa can walk into a Bank of America in New York City, open an account, and then get the US dollar? None of them. That's the whole point. I'll give you an example. I put $1 million into Bank of America in Argentina when the dollar was worth 1 peso because I didn't trust the peso. I did it. What do you think happened? The government basically shut down for 1 day. They sent an edict to the bank saying all dollars must be converted back into pesos. Then they went off the dollar peg and they devalued the peso 10-1. And I lost 90% of my money. Jadi ini plus poinnya Bitcoin yang ditawarin oleh mata uang lain, yaitu decentralized digital currency yang bekerja tanpa campur tangan pemerintah dan juga institusi manapun. Dan terutama buat banyak negara yang pemerintahannya itu nggak baik, lebih baik megang Bitcoin daripada mata uangnya sendiri. Sekarang kita ke poin C, dari segi momen. Momen yang tepat buat beli Bitcoin itu udah dari kemarin-kemarin. Gue jujur aja lebih telat, gue baru mulai nyicil waktu Bitcoin itu di angka 30-an ribu. Tapi ini 3 alasan kenapa tahun depan itu bakal ada potensi kenaikan. Yang pertama, bakal ada Bitcoin halving. Kemungkinan besar ini kalian udah pernah dengar ya, tapi intinya Bitcoin yang diproduksi itu akan sisa setengah. Sekarang 900 Bitcoin itu di-mine setiap hari, dan di bulan April tahun depan, setelah halving otomatis bakal sisa 450 Bitcoin per hari. Jadi dari segi supply baru itu akan terbatas. Dan kalau misalnya kita lihat secara historis, di halving sebelumnya, harga Bitcoin itu naik secara signifikan antara 200-an sampai 500-an hari setelah halving. Habis itu mengalami penurunan. Dan ada 2 poin lagi yang menguatkan, yaitu dari segi demand. Dunia itu lagi menanti-nantikan approval Bitcoin ETF, ini timingnya harusnya di bulan Januari 2024, dan walaupun ini belum pasti di-approve, tapi salah satu yang minta itu adalah BlackRock, perusahaan investasi yang mengelola 9,4 triliun dolar. ETF ini perumpamannya kayak reksadana. Ini bukan sama kayak reksadana ya, tapi gampangnya mirip kayak reksadana. Ini ETF untuk Bitcoin. Dan sejarahnya, invest di ETF itu bisa jadi pilihan yang populer dibandingkan investasi di saham satu persatu. Soalnya di Amerika, itu ada misalnya kayak QQQ atau SPY yang isi ETF-nya itu mirroring basket S&P 500 atau Nasdaq 100. Nah, dan berdasarkan sejarah, kalau misalnya BlackRock yang mengajukan approval ETF, biasanya itu diterima. Track recordnya 575 itu lolos dan 1 yang gagal. Lalu ekspektasinya bunga bank sentral di Amerika itu juga bakal mengalami penurunan di tahun depan. Kalau misalnya kita lihat prediksi Juni 2024, 95% itu percaya pertengahan tahun depan bunga itu udah bakal diturunin. Dan saat bunga di treasury atau di bank itu diturunin, orang itu bakal lebih cenderung buat mengambil risiko yang lebih tinggi. Contoh, kalau misalnya bunga kalian itu 3%, kalian pasti males nabung di deposito. Mendingan nyari-nyari aja saham atau alternatif lain yang lebih cuan. Tapi kalau misalnya bunga bank kalian itu 7%, berarti kalian bakal lebih berat buat ngambil ekstra resiko. Ngapain ambil resiko kalau misalnya udah ada yang pasti-pasti bisa ngasih 7%? Makanya kalau misalnya bunga itu turun, biasanya ada kecenderungan kenaikan permintaan di aset-aset yang lebih beresiko. Atas dasar ini, ETF dan potensi penurunan bunga, dari segi demand Bitcoin itu ada kans yang besar bakal naik, sedangkan dari supply Bitcoin yang di-mine setiap hari itu bakal sisa setengah gara-gara ada halving. Ini poin-poin yang bikin gue percaya. Lalu sebentar lagi gue bakal bahas apa yang bikin gue ragu. Tapi kalau misalnya kalian udah memutuskan untuk beli Bitcoin, dollar cost averaging itu satu metode yang gue anjurin. Soalnya seringkali kalau misalnya kita invest, apalagi di Bitcoin yang volatilitasnya itu tinggi, emosi kita itu agak terbalik. Kalau misalnya harganya itu lagi naik, kita malah nafsu mau langsung all in ikut-ikutan beli. Tapi kalau misalnya harganya itu lagi turun, kita malah udah kehabisan peluru. Akhirnya kita beli di harga yang tinggi, dan untuk mengurangi itu, di pintu ada fitur dollar cost averaging. Dan kalian bisa set untuk auto beli di setiap periode yang kalian pilih. Jadi ini buat ngilangin rasa-rasa FOMO. Kalian juga bisa lihat simulasinya. Kalau misalnya kalian invest 1 juta setiap bulan sejak 1 tahun yang lalu, uang kalian itu udah naik 57% dari 12 juta jadi hampir 19 juta. Ini kalian bisa lihat grafiknya di sini. Garis hitam itu uang yang kalian investasikan, dan garis hijau itu kalau misalnya ditambah capital gain-nya. Dan kalau misalnya kalian invest 10 juta sebulan, dari total 120 juta, itu bakal naik jadi hampir 190 juta.
Dan fitur dollar cost averaging ini juga fleksibel. Kalian mau di CA setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Jadi asal kalian percaya ini akan naik dalam jangka panjang, fitur ini itu pasti berguna. Menurut gue nggak ada yang bisa timing the market. Dan time in the market, maksudnya kita itu lagi megang barang, itu lebih baik daripada berusaha buat nyoba-nyoba timing the bottom of the market. Sekarang gue mulai bahas apa yang bikin gue ragu. Dan yang gue ragu ini kebagi dua ya. Ada yang gue ragu, tapi gue udah menemukan jawabannya. Dan ada yang gue ragu, dan emang itu bagian dari resiko investasi Bitcoin. Sekarang kita masuk ke poin D. Yang dulu bikin gue bingung, Bitcoin ini kan baru masuk akal kalau misalnya Bitcoin bisa dijadikan alat transaksi. Tapi gimana caranya? Fluktuasi Bitcoin itu kan sangat sporadik. Gue nggak kebayang kalau misalnya gue punya 1 Bitcoin, harganya misal 600 juta. Gue mau beli mobil nih, misalnya Innova. Bulan depan harganya itu malah anjlok 30%. Duit gue sisa 420 juta. Makanya gara-gara harganya itu terlalu fluktuatif, ini nggak mungkin bisa dong jadi medium of exchange. Kalau misalnya Bitcoin nggak bisa jadi medium of exchange, terus ya artinya Bitcoin nggak berguna, nggak ada fungsinya. Tapi abis itu gue ngobrol sama beberapa orang yang sangat pro Bitcoin, yang ngikutin IG gue mungkin udah tau lah ya, ini obrolan udah dari awal tahun ini. Mereka bilang, loh, emangnya emas bisa kita pakai buat beli Innova? Nggak bisa toh? Tapi kok value-nya emas bisa terus naik? Disitulah gue juga baru mulai sadar, Bitcoin sama kayak emas itu nggak perlu bisa kita pakai buat beli handphone, buat sewa rumah, buat bayar di restoran, supaya ini ada value-nya. Walaupun di sini fluktuasi yang signifikan ini nggak kejawab ya, emang ini bagian dari resiko. Kalau misalnya kalian nggak bisa terima resiko ini, mending jangan beli. Sekarang kita ke poin E. Balik lagi ke video di awal. Ini orang-orang legendaris yang gue respect itu pada anti Bitcoin. Ya mereka pasti bener lah. Masa gue bisa lebih pinter daripada mereka? Apalagi ini Warren Buffett loh, Charlie Munger loh. Tapi abis itu gue riset-riset. Ternyata banyak juga pebisnis legendaris yang megang Bitcoin. Misalnya Elon Musk melalui Tesla, founder Twitter Jack Dorsey melalui Square, Michael Saylor melalui MicroStrategy yang ada di video tadi, dan juga ada Chamath. Jadi ada banyak orang terkenal yang nggak percaya sama Bitcoin, tapi banyak juga yang percaya sama Bitcoin. Makanya gue berusaha buat ngeliat fakta di balik Bitcoin, bukan siapa yang setuju atau nggak setuju. Dan ironisnya, pemerintahan Amerika itu juga megang Bitcoin senilai $5 miliar. Walaupun disclaimer ini mereka nggak beli ya, ini hasil sitaan dari kriminal. Tapi menariknya, mereka memilih untuk menyimpan sebagian dari hasil sitaan bukan langsung ngejual aja jadi US dollar. Nah, tapi gue tetap ngelihat ada risiko ya. Yang pertama, Bitcoin itu adalah hal yang relatif baru. Jadi ada sebuah pelajaran penting yang selalu gue pegang. You don't know what you don't know. Walaupun gue udah melakukan segala macam riset, tapi gue nggak tahu apa yang gue nggak tahu. Lalu ada volatilitas. Tadi gue udah sempat singgung, itu emang bagian dari resiko megang Bitcoin atau kripto lainnya. Dan faktanya, setelah bull market kripto, itu seringkali ada bear market. Kalau misalnya berdasarkan data historis, itu kira-kira 200-500 hari setelah halving. Jadi rencananya, gue bakal terus di CA dan akumulasi, sambil pantau kondisi market itu nanti bakal kayak gimana. Yang paling penting, invest safe. Coba pelajarin marketnya, dan kalau misalnya conviction kalian udah tinggi di CA, itu lebih baik daripada berusaha untuk timing the market kapan turunnya. Dan fitur di CA ini udah ada di pintu. Mau di CA daily, weekly, monthly, bisa disesuaikan dengan keperluan kalian. Gue nggak tahu harga Bitcoin itu bakal jadi berapa ya. Gue cuma percaya probabilitas untuk naik itu harusnya jauh lebih tinggi dibandingkan probabilitas untuk turun. Dan gue mulai beli Bitcoin dari beberapa bulan lalu, soalnya gue rasa Bitcoin itu memberikan reward yang lebih tinggi untuk resikonya. Tapi menurut prediksi analis, termasuk dari Standard Chartered, prediksinya itu $100.000 di akhir 2024. Artinya, mereka prediksi Bitcoin itu berpotensi naik lebih dari 100% dibandingkan harga sekarang. Bener atau enggak, kita tinggal lihat 1 tahun lagi. Anyway, kalau misalnya kalian mau mulai investasi kripto, kalian bisa belajar di Pintu Academy, dan jangan lupa juga untuk do your own research supaya jangan FOMO. Thank you, and I will see you guys again in the next video.